Selayar merupakan salah satu destinasi wisata bagi para pecinta traveling, baik lokal maupun mancanegara. Kepulauan yang memiliki keindahan panorama serta biota laut yang menakjubkan ini menjadi candu bagi para wisatawan. Kepulauan Selayar terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Untuk mengunjungi tempat ini ada dua cara, yaitu melalui jalur darat dan laut atau jalur udara dari Makassar. Ini dia surga tersembunyi di Kepulauan Selayar, yaitu Pulau Bahuluang. Selain memiliki pemandangan yang mempesona, pulau ini juga punya gugusan karang atol terbesar ketiga di dunia setelah Suvadiva di Maldives. Setelah menikmati pemandangan dari pantai Pulau Selayar, pemandangan bawah laut pun gak kalah menariknya. Banyak spot yang dipenuhi biota laut sehingga memanjakan mata para pecinta diving dan snorkeling. Ada lagi nih yang lebih eksotis dan fantastis, yaitu ikan bakar dan nasi santan khas Kepulauan Selayar, yaitu beras yang dimasak dengan santan sampai menjadi nasi. Jangan lupa siapkan ikan bakarnya, sudah tentu ikannya masih segar hasil tangkapan dari laut. Untuk sambalnya, campuran belimbing wuluh yang memberikan cita rasa asam sehingga rasanya semakin segar dan cocok dinikmati bersama nasi santan. Namun di balik keindahan Pulau Selayar, tersimpan kisah pilu kecelakaan KM Lestari Maju yang terjadi pada 3 Juli 2018. Kapal yang dinakodai Agus Susanto dengan tujuan Pematata ini mengalami kerusakan mesir dan bocor di bagian lambungnya hingga karam. Berdasarkan data manifest, selain mengangkut 139 orang penumpang, KM Lestari Maju membawa 18 unit motor, 14 mobil, dan 16 kendaraan golongan truk. Sebanyak 35 orang penumpang kapal dinyatakan meninggal dunia. 1 di antaranya adalah bayi, dan korban selamat berjumlah 155 orang. Sabir adalah salah seorang penyintas yang selamat dari tenggelamnya KM Lestari. Ia menuturkan dirinya saat itu sedang tertidur, kemudian terbangun karena mendengar suara penumpang yang berebut pelampung. Dalam keadaan masih mengantuk dan belum mengetahui KM Lestari Maju sedang karam, Sabir pun ikut mengambil pelampung. Pada saat sebelum karang itu, saya kan tertidur. Sabir masih sempat mengabadikan detik-detik saat kapal karam dengan kamera ponselnya. Bahkan rekaman itu ia kirimkan kepada keluarganya di rumah. Saya 15 menit sebelumnya itu saya juga sempat kaget. Dan saya juga pasrah pada saat itu. Dan dalam diri saya mengatakan, ya mungkin saya terakhirlah saya di sini. Daripada tidak ada kenangan, mending selfie dulu lah Pak. Itu kan saya langsung bagikan ke grup WA. Sabir hanya bisa pasrah kepada Sang Pencipta bila nyawanya tidak terselamatkan. Momen mencekam ketika kapal karam menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan Sabir. Mungkin inilah kenangan terindah mungkin di hidup saya. Proses evakuasi tenggelamnya KM Lestari juga terekam oleh penumpang lain yang sedang menunggu pertolongan di atas kapal. Abdul Haris dan putrinya yang saat itu berusia 8 tahun mencoba bertahan ketika kapal sudah mulai tenggelam. Abdul Haris berusaha mempertahankan nyawa sang anak dengan mengandalkan pelampung yang didapatnya dan melompat keluar bersama sang anak agar tidak ikut tenggelam bersama kapal KM Lestari Maju. Karena waktu itu saya lihat saya punya anak sudah terinjak-injak sama... Anak Anda terinjak-injak? Iya, dengan beberapa penumpang yang berebutan pelampung itu. Dan akhirnya saya perjuangkan itu untuk bisa meraih saya punya anak. Setelah itu saya bawa dia keluar ruangan. Di situ kapal sudah mulai miring. Ya. Pada saat miring itu
mobil juga sudah mulai bergeser ke kiri. Anda dengan pelampung nih ya? Belum sempat pasang. Belum waktu sempat itu. pasang. Iya, Anak juga belum sempat belum, pasang. Oke. belum sempat. Nah setelah miring kapal, mobil sudah bergeser ke kiri. Akhirnya ada hantaman besar yang bunyi. Kapal motor Lestari Maju semakin miring ke kiri setelah dihantam ombak besar. Banyak penumpang yang terjatuh dan melompat ke laut tanpa menggunakan pelampung. Seperti kayak petir. Setelah itu kami kaget semua. Nah, itu sudah ada beberapa orang yang lompat pada saat itu. Anda ikut lompat? Belum. Belum ya? Iya. Saya pakaikan pelampung untuk anak saya. Setelah itu saya pakai juga. Habis itu saya kasih naik saya punya anak di pagarnya itu kapal. Lalu setelah itu saya naik juga. Posisinya di sebelah kanan saya di sebelah sini. Lalu saya pegang tangannya. Pada saat itu saya bilang, "Nak, kita harus lompat. Karena kapal sebentar lagi akan tenggelam." Hantaman ombak kembali berkali-kali menerpa KM Lestari Maju. Kali ini Abdul Haris dan anaknya dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Memutuskan melompat ke laut dengan ombak yang besar atau bertahan di atas kapal yang akan tenggelam. Nah begitu bunyi lagi di sana, itu jebol mobil itu kan Dia tabrakan sudah turun di air pada saat itu. Jadi waktu itu saya sempat berpikir lompat apa tidak ya. Nah, pas bunyi lagi miring, saya bilang sama anak saya, "Ayo kita lompat, nak, 1, 2, 3 lompat." Oke, apa di saat Anda lompat di skoci kan kebalik tuh skocinya? Iya. Anak-anak kepisah nggak? Iya kepisah waktu itu. Lalu gimana? Karena Anda renang nyelamatin dulu? iya, saya berusaha untuk menggapai saya punya anak karena Balikin lagi ke skoci? kembalikan lagi ke skoci. Setelah melompat ke laut dan bersusah payah meraih anaknya, akhirnya Abdul Haris berhasil naik ke atas skoci bersama anaknya. Nah, Anda ini diselamatkan atau skocinya sampai ke pantai? Kami itu sampai di air selama sekitar 2 jam. Hanya menaikkan anak saya. Oke. Setelah anak saya naik, kita bantu juga yang lain untuk bisa Lalu naik, diselamatkan? terutama untuk perempuan. Kalau diselamatkan enggak. Jadi? Diselamatkan. Kami waktu itu nanti bisa ke pinggir setelah kita sudah putus asa. Berbagai cara dilakukan para penumpang lain untuk berjuang menyelamatkan nyawa mereka. Bertahan selama 11 jam di atas kapal yang akan karam. Ferdi beserta istri dan bayinya yang masih berusia 11 bulan, Muhammad Asnawi Altamis, berhasil diselamatkan tim SAR gabungan dari perahu karet yang terombang-ambing di laut hingga ke bibir pantai Pabadilang. Nenangin anak supaya maksudnya karena dia ketakutan, kedinginan, dan diguyur hujan dari siang sampai malam. Gimana tenanginnya gimana? Dinyusuin sambil berdiri bergelantungan di pinggir badan kapal. Bagi Ferdi dan keluarganya, selamat dari tragedi karamnya KM Lestari Maju adalah sebuah mujizat dan keajaiban. Pasangan suami istri ini bersujud syukur karena masih diberikan kesempatan kedua untuk berkumpul lagi bersama keluarga tercinta. Pada saat itu saya tetap tenang, lihat kondisi, dan sudah banyak mayat yang ngapung, dan saya tetap sabar menghadapinya. Banyak yang meninggal pada saat itu akibat digulung ombak. Berarti Takut sekali karena di depan mata itu banyak sekali anak bayi yang langsung tenggelam turun. Semoga tragedi tenggelamnya kapal Lestari Maju yang menelan banyak korban tidak terulang kembali. Serta menjadi evaluasi bagi para penyelenggara transportasi laut agar keamanan, kenyamanan, serta keselamatan penumpang menjadi prioritas utama.
Penyintas, saat libur panjang akhir pekan tidak salah untuk memanfaatkannya dengan berwisata ke tempat yang eksotis dan menarik ya. Banyak masyarakat yang melepas penat dan lelah dengan berlibur ke gunung, pantai, hingga menyeberang ke pulau yang menyediakan fasilitas liburan menyenangkan. Nah, untuk sampai ke pulau wisata, aktivitas menyeberang menggunakan armada transportasi kapal laut akan menjadi kegiatan yang rutin dilakukan. Agar bisa menyeberang dengan aman, nyaman, dan selamat, bagi para penggunanya banyak hal yang harus diperhatikan. Mulai dari memilih jadwal penyeberangan, memesan tiket, peralatan keselamatan saat di laut, hingga fasilitas hiburan yang disediakan. Penyeberangan ke pulau dapat dilakukan dengan datang ke pelabuhan resmi yang sudah menyediakan berbagai jenis dan ukuran kapal penyeberangan. Sebelum memesan tiket, sebaiknya mencari informasi jadwal keberangkatan kapal terlebih dahulu ya. Kemudian memilih jenis kapalnya dengan menyesuaikan kecepatan sampai ke lokasi tujuan. Pilih kapal yang punya standar keselamatan yang baik, serta perhatikan juga batas kapasitas maksimal penumpang kapal itu. Kemudian, cari informasi mengenai ketersediaan tempat duduk. Setelah itu, lakukan pemesanan baik secara online maupun datang langsung ke lokasi pembelian tiket. Hindari pemesanan tiket dengan menggunakan jasa orang ketiga atau calo untuk menghindari penipuan dan hal yang bisa merugikan saat akan menyeberang. Sebelum melakukan penyeberangan, kru kapal wajib melakukan cek ketersediaan bahan bakar dan menunggu hingga seluruh penumpang naik. Nakoda kapal juga memantau keadaan cuaca yang disediakan pihak BMKG serta berkoordinasi mengenai kemungkinan cuaca selama penyeberangan di laut. Setelah mendapatkan surat izin pemberangkatan dari pelabuhan, barulah kapal laut dapat melakukan penyeberangan ke pulau. Agar menjaga stamina kita tetap bugar, persiapkan juga keperluan pribadi seperti obat-obatan, jaket, kacamata, makanan, dan pakaian yang disesuaikan ketika melakukan kegiatan di lokasi wisata. Nah, ini dia yang selalu dicari-cari dan menjadi penyelamat saat terjadi musibah. Iya, pelampung. Alat keselamatan ini harus tersedia sesuai dengan jumlah penumpang yang naik ke kapal, baik penumpang yang mendapatkan tempat duduk maupun penumpang yang berdiri. Biasanya pelampung diletakkan di bawah kursi penumpang atau di tempat yang mudah terlihat dan dijangkau penumpang saat terjadi musibah. Selain kondisi mesin dan kapal yang harus prima, faktor cuaca, ombak, dan angin juga menjadi penentu yang menentukan cepat atau lambatnya kapal sampai ke pulau tujuan. Nah, bagi penumpang yang punya kesulitan saat terjadi ombak yang tinggi, sebaiknya mempersiapkan obat anti mabuk dan kantong plastik ketika mabuk laut dan merasa mual. Ada lagi nih, kapal penyeberangan juga harus menyediakan alat pemadam kebakaran di setiap sudut kapal, serta sekoci bila terjadi hal-hal yang genting dan penumpang harus segera meninggalkan kapal. Semenjak COVID-19, pihak penyedia jasa penyeberangan dan pariwisata selalu melakukan prokes COVID-19. Setelah sampai di tujuan, penumpang juga diwajibkan tes swab antigen secara gratis loh. Jadi semakin ngerasa aman deh. Masih ingat dengan sinetron Cinta Fitri yang melambungkan nama Dinda Kanyadewi? Tayangan televisi inilah yang menjadi momen penting bagi karirnya di dunia sinetron. Dinda Kanyadewi memerankan karakter Misha, si jahat yang tidak ingin melihat Fitri dan Farel bersatu. Tokoh yang diperankan oleh Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu sebagai lawan mainnya. Dinda Kanyadewi memulai karirnya sebagai model di majalah remaja pada tahun 2002. Setelah sukses dalam dunia sinetron, ia pun sempat beradu akting bersama aktor Tora Sudiro dalam film Reuni Z. Artis yang sangat melekat dengan peran antagonis ini ternyata dikenal sebagai sosok yang cukup ramah di kehidupan nyatanya.
Di tengah puncak karirnya, Dinda Kanyadewi sempat mengalami kecelakaan tunggal karena menghindari pengendara motor yang melintas. Mobil sedan yang dikemudikannya menabrak trotoar di sekitar Jalan Salemba hingga menyebabkan ia luka-luka. Kejadian pada tahun 2009 lalu itu dialami Dinda ketika berkendara seorang diri menjelang subuh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan itu. Dinda tidak memakai sabuk keselamatan saat itu. Inilah yang menjadi sebab mata bagian kanannya nyaris buta dan mengalami kerusakan hingga 80%. Hal ini mengakibatkan Dinda yang saat itu masih membintangi Cinta Fitri harus berhenti sejenak dari proses syuting. Luka yang serius pada mata kanannya harus segera dioperasi di Singapura. Sekarang kalau ngebut, ya agak lumayan takut. Pasca kecelakaan, Dinda tidak mau menjadikan trauma yang berlebihan. Dinda menganggap itu adalah sebuah musibah karena kelalaiannya dalam berkendara. Mengendarai mobil saat kondisi tubuh sedang lelah dan tidak menggunakan sabuk pengaman menjadi pengalaman pahit dan pembelajaran yang sangat berharga. Kini, Dinda lebih mawas diri dalam mengemudikan mobil dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Tidak hanya Dinda Kanyadewi yang mengalami kecelakaan di ruas jalan tol, Saiful Jamil juga sempat mengalami kecelakaan hingga kehilangan mendiang istrinya, Virgiana Anggraini, dalam kecelakaan itu. Saiful Jamil dan sang istri mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Cipularang. Kecelakaan naas itu merenggut nyawa Virgiana Anggraini bersama anaknya yang masih dalam kandungan. Ya, kita nggak boleh menyesali ya. Saya yakin ini adalah ganjaran untuk orang yang benar-benar setia. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Begitu kehilangannya, Saiful Jamil ditinggalkan sang istri untuk selama-lamanya. Di usia pernikahan yang masih 7 bulan, Saiful Jamil harus ikhlas menerima musibah yang dialaminya saat itu. Dari kecelakaan yang menimpanya, Saiful Jamil dianggap lalai dalam berkendara, sehingga dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Empat hari setelah kecelakaan Saiful Jamil, kembali terjadi kecelakaan di jalan tol yang menghubungkan Jakarta dan Bandung ini. Kecelakaan Rabu dini hari itu menyebabkan 6 orang tewas dan 11 orang luka-luka. Pada kecelakaan ini, mobil travel pariwisata menabrak truk di KM 93, 4 km dari lokasi kecelakaan Saiful Jamil. Sahabat penyintas, dari banyaknya korban kecelakaan di ruas jalan tol menjadi pengingat bagi pengendara mobil agar tidak mengabaikan keselamatan. Pengemudi wajib memperhatikan kesiapan mobil yang ingin digunakan serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar selamat sampai tujuan. Tidak perlu memaksakan apabila merasa lelah saat berkendara di jalan tol. Ada baiknya menepi dan beristirahat di rest area yang sudah disiapkan di jalan bebas hambatan. Selalu waspada dan kurangi kecepatan saat berkendara agar memudahkan untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan lainnya.